Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Entah strategi apa yang tengah direncanakan Wiro, sehingga nekat membuat kegaduhan di markas Mahesa Birawa dan sekutunya. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja disimak video kali ini. Aku Mahesa Birawa, memerintahkan untuk hentikan pertempuran ini. Suara yang hampir menggeledek itu dengan serta-merta menghentikan pertempuran. Prajurit-prajurit yang mengeroyok melompat keluar dari kalangan pertempuran. Si pemuda asing masih berdiri di tempat dengan tombak di tangan. Teriakan Mahesa Birawa tadi membuat dia putar kepala ke arah datangnya suara itu. Dan sepasang matanya segera membentur sesosok laki-laki berbadan tegap, berkumis lebat melintang, berpakaian bagus. Pada pinggangnya terselip keris. Dalam hatinya, pemuda itu menggumam, jadi inilah dia, manusia yang bernama Mahesa Birawa itu. Selagi dia menggumam, begitu laki-laki itu melangkah mendatanginya. Orang asing, kata Mahesa Birawa dengan nada keren dan lantang. Meski kau punya sedikit ilmu yang diandalkan, tapi di sini bukanlah tempat untuk memamerkannya. Si pemuda keluarkan suara bersiul. Betulkah aku tengah berhadapan dengan Mahesa Birawa saat ini? Tanyanya. Kau siapa? Membentak Mahesa Birawa. Namaku tertulis di kening anak buahmu itu. Si pemuda pendekar 212 menunjuk ke mayat Sutorande. Bagus kalau begitu. Mahesa Birawa puntir kumisnya. Jadi kau yang menghabisi Kalas Renggi, bukan? Oh tidak, aku hanya menggantungnya. Dan Tuhan kemudian mengambil rohnya. Habis berkata begitu, pendekar 212 Wiro Sableng tertawa mengekeh. Kau tahu Mahesa, manusia macam Kalas Renggi itu tak layak hidup lama-lama di dunia. Masih kebagusan ada kali untuk tempat pembuangan mayatnya. Dan kau tahu, di atas bumi ini masih banyak manusia-manusia macam Kalas Renggi, malahan lebih terkutuk dari Kalas Renggi yang mesti dilenyapkan. Di sini bukan tempat pidato budak hina, bentak Mahesa Birawa. Oh begitu. Kalau demikian, mari kita bicara empat mata Mahesa Birawa. Aku memang sudah lama mencari kau. Mahesa Birawa menyeringai. Kemudian kelihatan bagaimana mukanya menjadi kelam membesi. Kalau aku bicara dengan kau, maka biar aku terangkan padamu bahwa kedatanganmu ke sini hanyalah untuk mengantar nyawa. Habis berkata demikian, Mahesa Birawa hantamkan tangan kanannya ke muka. Setiup angin yang bukan olah-olah panasnya menggebu-gebu ke arah pendekar 212. Pendekar 212 lompat 3 tombak ke atas. Angin pukulan lewat di bawahnya dan menghantam sebuah pohon kayu. Buam! Kerak! Pohon itu bukan saja tumbang dilanda angin pukulan, tapi juga berwarna hitam karena hangus. Kedua orang itu sama-sama terkejut. Pendekar 212 terkejut melihat kehebatan pukulan dan tenaga dalam lawan, sedang Mahesa Birawa heran tidak menyangka kalau pukulannya itu dapat dielakkan dengan satu lompatan enteng ke udara. Dengan penuh waspada, Wiro Sableng jejakkan kedua kakinya kembali ke tanah.
Hei, Maesa Birawa, katanya. Soal pertempuran, soal mudah. Mudah dimulai, mudah pula diakhiri. Tapi aku bilang, aku mau bicara dengan kau. Empat mah, budak hina. Siapa sudi bicara dengan kau? Potong Maesa Birawa membentak. Sekali lagi, tangannya dipukulkan ke muka. Kalau tadi dia hanya mempergunakan sepertiga dari tenaga dalamnya, maka kini dialirkan ke dalam pukulannya itu setengah dari tenaga dalamnya. Namun untuk kedua kalinya pula Maesa Birawa dibuat gemas karena pendekar 212 berhasil pula mengelakkan serangannya yang dahsyat itu. Maesa Birawa, apakah kau yang lebih tua tidak memberikan kesempatan padaku untuk bicara empat mata? Tanya Wiro Sableng pula. Kesabarannya mulai terkikis dari hatinya. Kalau saja dia tiada ingat pesan gurunya Eyang Sinto Gendeng, pastilah saat itu juga dibalasnya serangan-serangan Maesa Birawa tadi. Untuk tidak terlalu kehilangan muka karena dua pukulannya berhasil dielakkan lawan, maka berkatalah Maesa Birawa. Percuma saja kau bicara, toh nantinya nyawamu akan aku bikin merat juga dari kau punya badan. Hahaha. Pendekar 212 tertawa. Dengar ya Maesa Birawa, kata pendekar ini. Rahang-rahangnya bertonjolan. Pelipisnya bergerak-gerak tanda dia menekan amarahnya dan berusaha mempertahankan kesabarannya. Aku membawa pesan dari Eyang Sinto Gendeng. Maka terkejutlah Maesa Birawa mendengar nama itu. Kau ini siapa kalau begitu? Tanyanya. Siapa aku? Masih belum penting. Aku tunggu kau malam ini di Bukit Jatimale. Seorang diri. Maesa Birawa, datanglah seorang diri. Kau bisa bicara di sini. Pendekar 212 menggeleng. Di Bukit Jatimale. Desisnya. Aku bilang di sini, bentak Maesa Birawa. Aku bilang di sini, bentak Maesa Birawa. Takutkah kau datang ke bukit itu malam-malam gelap begini? Atau mungkin takut pada dinginnya udara? Atau mungkin takut pada roh-roh manusia yang selama ini membayangimu? Maesa Birawa kertakan geraham. Dia memberi isyarat. Bersama puluhan prajurit yang ada di situ, akan menyerbulah dia. Pendekar 212 melompat sampai setinggi 7 tombak. Dia berpegangan pada ujung sebuah cabang pohon, membuat satu kali putaran pada saat Maesa Birawa lemparkan sejenis senjata rahasia. Maesa Birawa berseru tertahan ketika melihat senjata rahasianya kembali menyerang dirinya sendiri. Dikebutkannya tangan kirinya. Senjata rahasia itu bermentalan menghantam prajurit-prajurit di sekitarnya. 4 orang menggerang dan rebah ke tanah. Bayangan Wiro Sableng lenyap, namun masih terdengar suara seruannya mengiangi anak telinga. Bukit Jatimale ya Maesa, malam ini. Ingat, seorang diri. Beranikah Maesa Birawa menjawab undangan Wiro? Daripada penasaran, segera subscribe untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.